Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Diaken Betty Wijaya Subakir, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta, mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pemuda dan taruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini, Pendeta John Deacon Sihite. Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab orang percaya untuk melayani dan bersaksi, tidak dapat dibatasi oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Tinggal di kota besar maupun dusun terpencil, berprofesi sebagai direktur perusahaan, karyawan kantor, wira swasta, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pegawai negeri, aparat pemerintahan, buruh, nelayan, petani, berkulit putih ataupun hitam, berambut lurus ataupun keriting, semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Permasalahannya terletak pada sadarkah kita bahwa hal melayani dan bersaksi merupakan tanggung jawab bersama? Di bulan Pelkes GPIB ini, kembali diingatkan, berpelkes dimulai dari diri kita masing-masing dengan mengandalkan hikmat Tuhan serta mengandalkan kekuatan Roh-Nya yang kudus. Marilah memberi diri kita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita nyatakan syukur kita bersama-sama dalam ibadah ini, dengan berdiri kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita
restu, yang maha hidup dalam kasih, Kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya ya Allah Bapa. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 65 ayat 6 sampai 9. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan bernyanyi sebelum pemberitaan firman dari Gita Bakti 364. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa. Syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa. Syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah ini menjadi kaya dan tegak. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegak. Syukur. Silakan Pak Pendeta.
Silakan Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta, masih di mute. Ya, marilah kita berdoa. Pembacaan Alkitab, sudah dengar? Sudah dengar semua? Dengar Pak Pendeta. Iya. Tadi admin yang tutup ini, ya. Joel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 32 yang dibacakan oleh Ibu Esther Gerung. Demikian bunyinya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema dari seluruh kitab Joel ini adalah hari Tuhan yang besar dan sangat mengagumkan. Itulah tema besar dari seluruh, yaitu pasal-pasal kitab Joel ini. Sekali lagi, tema utama di kitab Joel, hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Apakah yang dimaksudkan dengan hari Tuhan itu? Apakah yang dimaksudkan mengagumkan itu? Itulah tadi yang telah dibacakan dalam kitab Joel pasal yang kedua tadi. Di sini kita memperhatikan pertama apa yang menjadi latar belakang penulisan kitab Joel ini. Kita tahu latar belakangnya adalah untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai, yaitu yang disebutkan di dalam pembacaan tadi, sebagai bin Petuel. Tuhan adalah Allah, memperkenalkan dirinya sebagai bin Petuel. Di sini kita melihat banyak acuan-acuan ke Sion dan pelayanan di dalam bait suci sepanjang kitab Joel ini, yang menunjukkan bahwa ada seorang nabi kepada Yehuda dan Yerusalem. Nabi yang dimaksudkan itu ialah Joel.
Joel tidak menyebutkan raja atau peristiwa bersejarah yang diketahui menyangkut masalah waktu raja memerintah. Tapi dia lebih mengutamakan di sini, yaitu dalam pengertian atau hubungan tema tadi, bahwa hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Jadi, hari Tuhan yang besar dan mengagumkan itulah yang memang mau diterangkan di dalam kitab Joel. Joel di sini berkhotbah dari pengalaman pun juga dari kenyataan-kenyataan yang ada yang berhubungan dengan pertama, satu di sini untuk mengumpulkan umat itu di hadapan Tuhan dalam satu perkumpulan raya yang kudus. Jadi tujuan penulisan ini agar umat itu dikumpulkan dalam satu perkumpulan raya, perkumpulan yang kudus, di mana Tuhan menyatakan kebesarannya. Tujuan yang kedua ditulis ini, yaitu untuk menasehati mereka agar bertobat dan hidup dengan rendah hati dan datang menyembah Tuhan Allah dengan berpuasa, menangis, berkabung, dan bersyafaat, memohon kemurahan Allah. Tujuan kedua ini mau menegaskan agar umat yang berkumpul itu mereka menangis, meratap, dan memohon pengampunan Tuhan, lalu mereka berubah hati dan pikiran, dan mereka bertobat. Bagian yang ketiga di sini mau dijelaskan kepada kita. Tujuannya untuk mencatat firman nubuat Allah kepada umatnya pada saat mereka sungguh-sungguh bertobat. Tiga hal inilah saudara-saudaraku yang menjadi tujuan daripada penulisan kitab Joel. Masing-masing tadi yang pertama mengumpulkan orang-orang Israel untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dalam persekutuan atau perkumpulan itu, mereka saling mengakui dosa dan sambil menangis dan meratap dan berseru-seru dan memohon supaya mereka beroleh kekuatan pertobatan atau untuk bertobat. Dan yang ketiga, yang kita dengarkan tadi ialah agar mereka semuanya hidup dan melakukan nubuatan Allah itu. Jadi dengan mengerti latar belakang singkat yang saya jelaskan tadi dan tujuan daripada kitab Joel, maka kita sudah dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan di dalam pembacaan tadi. Tak lain dan tak bukan ialah bahwa sesuai tema besar tadi, bahwa hari Tuhan yang maha besar itulah yang akan terjadi, dan itu terjadi apabila Roh Allah itu turun, hadir, dan bekerja di dalam hidup mereka. Apabila Roh Allah itu turun, hadir, dan bekerja, maka mereka akan berubah hati dan pikiran, atau mereka bertobat. Lalu mereka yang berubah hati dan pikiran dengan meratap, menangis, menyesali dosa, sadarlah mereka bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan, lalu diutus oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Itulah yang kita temukan
dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 inilah yang merespons atau menjawab atau memwujud nyatakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Joel tadi. Bahwa waktu murid-murid itu berkumpul bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama, disitulah kebesaran Tuhan itu nyata, yaitu Roh Allah itu turun atas mereka. Waktu Roh Allah itu turun atas mereka, mereka mengucapkan bahasa-bahasa atau kata-kata yang sama sekali mereka tidak mengerti. Lalu mereka kemudian mengakui segala salah dan dosa. Bandingkan Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka bertobat, mereka sadar, mereka insyaf. Bandingkan khotbah Petrus, yaitu di dalam Kisah pasal 2. Setelah hari Pentakosta, setelah hari ketuangan Roh Kudus. Mereka yang bertobat itulah yang diutus ke seluruh dunia. Seperti tadi dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu menjadi saksiku Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah seseorang itu menjadi saksi Kristus, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi tanpa Roh Kudus hidup, berdiam, dan memimpin hidupnya? Tidaklah mungkin. Mungkinkah orang itu bisa menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia apabila hidupnya tidak bertobat atau tidak berubah hati dan pikiran? Jawabannya, tak mungkin dia menjadi saksi dan utusan Yesus kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak menyesali akan segala salah dan dosanya. Sesuai dengan tujuan tadi kitab Joel ini. Saudara-saudaraku, selama masih berada Yesus di dalam dunia, hanya berada hadir, yaitu di sekitar, yaitu baik Judea, Galilea, dan berbatasan dengan Samaria. Tapi setelah dia naik ke surga, dia mengaruniakan Roh Kudus, kehadirannya tidak lagi terbatas di Judea, Samaria, Galilea, tetapi ke seluruh dunia. Itu terjadi karena Allah itu hadir pertama melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mula pertama adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Firman menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi maksudnya Allah itu menjadi firman dan adalah firman. Firman itu menjadi manusia, itulah Yesus. Yesus itulah yang ada di dalam dunia. Selama berada di dalam dunia, dia mengerjakan pekerjaan Bapanya di dalam dunia ini. Dia menyelamatkan manusia
yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan tentu pekerjaan itu pekerjaan yang dikerjakan melalui penderitaan dan kesengsaraannya. Tugasnya telah selesai di dunia melalui proses baik pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Dia naik ke surga yang kita rayakan baru-baru. Menjalankan tugas selanjutnya adalah tugas Yesus, tapi bekerja melalui Roh Allah. Allah itu roh adanya. Kalau Allah itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah, firman menjadi manusia, itulah Yesus, berarti Yesus itu adalah roh Allah adanya. Karena Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka roh Allah itu yang adalah Allah sendiri, yang adalah firman sendiri, yang adalah manusia sendiri, itulah Yesus, roh Allah itulah yang melanjutkan pekerjaan Yesus di dalam dunia ini. Bagaimanakah cara roh Allah itu bekerja? Roh Allah itu bekerja, mengerjakan pekerjaan Dia. Siapakah itu? Dia yang mengutusnya ke dalam dunia. Siapakah yang mengutusnya? Allah yang menjadi manusia. Siapakah itu? Itulah Yesus yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang mengaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang bekerja melalui setiap orang yang telah dipersiapkan oleh Yesus, yang telah dipanggil oleh Yesus selama dia berada di dalam dunia. Juga melalui setiap orang yang percaya kepada Yesus melalui Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka, seperti Petrus. Waktu berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka 3.000 orang itu menjadi perkumpulan yang besar dan mengagumkan, menjadi perkumpulan orang-orang yang berubah hati dan pikiran, menjadi perkumpulan orang-orang yang bertobat, tapi menjadi perkumpulan yang menjadi saksi-saksi Kristus yang mati dan bangkit itu. Sehingga kehadiran Allah tidak terbatas lagi Judea, Samaria, atau di Galilea dan di sekitarnya, sudah berada di seluruh dunia, seperti dikatakan, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu menjadi saksiku, Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia, dengan memperhatikan latar belakang hadirnya misionaris-misionaris dari Eropa yang dikirim oleh Allah, yang bekerja di bawah bimbingan Roh Kudus. Mereka menjadi saksi, menyaksikan bahwa tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun, kecuali dalam nama Yesus yang telah naik ke surga, dalam nama Yesus yang mengaruniakan Roh Kudus, dan oleh Roh Kuduslah orang yang mendengarkan firman yang adalah Allah sendiri menjadi percaya, dan orang percaya itu terikat dalam perkumpulan besar dan mengagumkan. Orang percaya itu saling mengakui dosanya lalu bertobat, dan orang yang bertobat itu menjadi saksi Kristus Yesus sampai ke ujung bumi. Itulah orang percaya, atau kita inilah yang menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bulan pelayanan kesaksian GPIB sangatlah jelas yang menetapkan bulan pelayanan kesaksian mau mengatakan kepada kita, gereja itu adalah perkumpulan besar, persekutuan orang percaya. Bandingkan tadi tujuan kitab Joel. Siapakah yang menjadikan kita percaya? Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi dan pasal 2 sudah menjelaskan. Kita menjadi percaya setelah Roh Kudus itu turun dan bekerja, menjadikan kita percaya kepada Yesus yang mengutus Roh
Kudus. Dan kita orang yang percaya menjadi satu persekutuan yang besar. Dalam konteks kita ber-GPIB menjadi persekutuan jemaat-jemaat GPIB yang ada di kota maupun di desa-desa dan di pedalaman. Kita selaku persekutuan terikat satu dengan yang lain. Itu sebagai persekutuan tidak boleh berkata bahwa saya lebih utama, lebih penting daripada yang lain. Sebagai persekutuan, dijelaskan Paulus, satu tubuh, banyak anggota, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kaki, ada juga tangan, dan anggota-anggota tubuh lainnya. Semua saling berhubungan, semuanya saling terikat, semuanya menjadi satu kesatuan yang disebutkan tubuh Kristus. Saudara dapat membayangkan seseorang yang tidak punya tangan apa? Kira-kira bagaimana? Seseorang yang tidak dapat punya mata, kira-kira bagaimana? Tidak mempunyai kaki, kira-kira bagaimana? Semua anggota tubuh itu terikat satu dengan yang lain, yang saling membutuhkan, yang saling membutuhkan, saling memerlukan, saling memperdulikan, terikat satu dengan yang lain. Itulah jemaat yang besar itu. Ingat tadi tujuan kitab Joel adalah menceritakan perkumpulan yang besar. Yang dijelaskan dalam Kisah Rasul, perkumpulan yang besar itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu tidak ada gereja, tidak ada persekutuan. Lalu setelah ada perkumpulan, ada persekutuan yang dikerjakan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah membaharui persekutuan itu menjadi manusia baru, manusia yang bertobat. Orang yang bertobat itulah yang disuruh ke seluruh dunia. Pergilah kamu memberitakan Injil itu. Ada yang memberitakan Injil di kota-kota besar, di kota-kota industri. Contoh misalnya Jemaat Nazaret hadir di kota besar, di Jakarta Timur. Di Jakarta Timurlah jemaat ini. Di Jakarta Timurlah kita ini. Sebagai persekutuan yang besar. Untuk memberitakan. Yaitu Yesus sebagai Tuhan. Di Jakarta Timur ini. Sebagai persekutuan. Yang bertobat. Yang berubah hati. Yang berubah pikiran. Terpanggil kita untuk bersaksi. Untuk melayani. Untuk meneruskan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Dalam rangka bulan Pelkes, jemaat Nazaret perlu bertanya kembali. Sebagai perkumpulan yang besar, menurut kitab Joel, apakah perkumpulan kita ini perkumpulan orang-orang yang bertobat, perkumpulan orang-orang yang disebutkan manusia baru, yang lama telah berlalu, maka terbitlah orang-orang yang baru. Tidak ada permusuhan lagi, tidak ada kedengkian lagi, tidak ada iri hati lagi, tidak ada lagi percabulan lagi, tidak saling menjatuhkan lagi. Adakah itu dalam persekutuan yang besar? Kalau itu ada, itu berarti tidak bekerja atau tidak ada tempat bagi Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak mau berdiam dalam perkumpulan yang tidak ada pertobatan. Pertobatan itu ada dua pengertian. Satu yaitu epistrofe, pertobatan secara lahiriah. Kedua, metanoia. Metanoia itu pertobatan bagian dalam, yang nampak di bagian luar. Saudara-saudaraku, maksudnya di sini ialah bahwa seseorang bertobat, kalau dia bertobat, berubah hati, pikiran,
dan nyata di dalam tindakan bagian-bagian luarnya. Tidak mungkin seorang yaitu mengalami pertobatan, yaitu yang disebutkan metanoia, tetapi perbuatan di luar tidak sesuai dengan pertobatan. Itu bukanlah pertobatan yang sungguh. Karena itu dikatakan bahwa pertobatan itu dalam bahasa asingnya lagi, Syub itu anak dari Yesaya. Shear Yashub, yaitu anak Nabi Yesaya. Artinya suatu sisa akan kembali. Tidak semua orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia kembali ke Yerusalem. Tidak semua mereka yang dibuang kembali membangun tembok Yerusalem, kembali untuk membangun bait Allah. Ada yang bertahan di Babilonia, ada yang mati di sana. Orang yang kembali itu yang disebutkan sisa. Sisa orang Yahuda kembali ke Yerusalem, membangun bait Allah di bawah pimpinan Nabi Ezra atau Imam Ezra. Dan juga di bawah pimpinan Nehemia membangun tembok Yerusalem. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus, ini gambaran orang yang bertobat, yang berubah hati. Sekali lagi, seseorang yang masuk dalam perkumpulan besar adalah orang-orang yang bertobat. Siapakah orang bertobat itu? Orang yang bertobat itu ialah orang yang dirubah atau diubah oleh Roh Kudus menjadi anggota persekutuan yang besar. Kalau sudah menjadi anggota persekutuan besar, itulah mereka orang bertobat. Maka mereka menjadi saksi. Ingat tadi dalam rangka bulan Pelkes, kita yang di kota menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, khusus di wilayah pelayanan Jemaat Nazaret. Jemaat Martin Luther berdekatan dengan kita. Mereka menjadi saksi di wilayah pelayanan Jemaat Martin Luther. Siapa lagi tetangga kita? Koinonia, Jemaat Koinonia. Anggota mereka sebagian dekat di sektor 8 ada banyak berapa keluarga. Sesungguhnya di jemaat sektor 8 itu mereka bersaksi di wilayah Nazaret. Tetapi ada lagi anggota jemaat dari Koinonia yang tinggal di wilayah jemaat Nazaret. Yang sesungguhnya bahwa mereka yang menjadi anggota jemaat Koinonia melayani, bersaksi sebagai perkumpulan besar di Koinonia. Ini sebenarnya yang harus terjadi. Siapa lagi yang berdekatan dengan kita? Mungkin Torsina lagi. Torsina, perkumpulan yang besar. Perkumpulan orang yang bertobat. Perkumpulan yang menjadi saksi bagi orang di sekitar Torsina. Siapa lagi di sekitar Torsina? Berkembang lagi yaitu terus ke sana, yaitu Horeb. Siapa lagi Horeb lagi? Berkembang ke sana, Marturia. Siapa lagi jemaat Marturia? Jemaat penabur. Siapa lagi penabur? Berbatasan dengan Koinonia, berbatasan dengan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Satu perkumpulan yang besar. Perkumpulan orang-orang yang bertobat. Perkumpulan orang-orang yang terpanggil, diutus ke seluruh dunia. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea sampai Samaria. Itulah aturan, tatanan yang berlaku di GPIB. Demikian juga jemaat-jemaat di kota. Jemaat di kota menjadi saksi di kota. Pertanyaannya sekarang, siapa menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus di jemaat-jemaat kecil di pedalaman? Jawabannya mereka lah yang harus menjadi saksi, yang di Longnawang, Apokayan, Datadian, di jemaat-jemaat yang terpencil, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Baik di Sumatera, baik juga di Bali, baik juga yang ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Tenggara, dan di beberapa daerah-daerah Sumatera Selatan, Lampung, dan daerah Palembang, Kerinci maupun Padang, sampai di Aceh. Jemaat GPIB hadir di sana.
Mereka lah yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi di sana. Sebagai persekutuan, mungkin tidak sebesar jemaat-jemaat di Jakarta. Belum lagi jemaat-jemaat yang kecil di pos pedalaman. Mereka bukanlah persekutuan jemaat yang besar, tapi namun demikian mereka walaupun persekutuan yang kecil, tetapi mereka adalah orang yang percaya, yang terpanggil memberitakan Injil. Pertanyaannya ialah, bagaimana dan apa yang harus kita buat sebagai jemaat-jemaat besar di Jakarta, dibuat oleh jemaat besar di Bandung maupun juga yang ada di Surabaya, Balikpapan, maupun juga di Makassar dan di Medan, di Palembang dan di sekitarnya, kepada jemaat-jemaat yang kecil sebagai GPB. GPB hanya satu, jemaatnya kurang lebih 330-an sekarang ini. Mungkin sudah lebih, yaitu setelah 1 tahun. 326 jemaat yang aktif dalam persidangan sinode tahun lalu. Mungkin sekarang ada pertambahan. Apa yang dibuat oleh jemaat-jemaat yang besar ini? Kita sudah atur dan kita tata GPB. Ada klasifikasi 1, klasifikasi 2, klasifikasi 3, 4, 5, 6, sampai 7. Klasifikasi 1, kita telah atur sedemikian rupa. Sekian banyak jemaat 1, masuk kategori 1. Sekian jemaat masuk kategori 2. Kategori 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 bisa membiayai sendiri, tapi bisa lebih lagi. Maka yang 1 ini, jemaat yang klasifikasi 1 ini bertanggung jawab menangani 4, 5, 6 sampai 7, paling tidak 5, 6, 7. Klasifikasi 1, klasifikasi 2 melayani yaitu 4 dan 5, dan juga klasifikasi 3 melayani 1 di antara 7 itu. Itulah contoh sehingga bertumbuh dalam keseimbangan. Itu yang disebutkan prinsip equilibrium. Bertumbuh dalam keseimbangan. Dan itulah yang kita temukan dalam jemaat yang mula-mula. Jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul dikatakan, mereka yang mempunyai tanah, mempunyai rumah, mereka menjualnya, dibagi-bagi hasil penjualan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Mereka memberi dengan sukacita, dengan tulus ikhlas, sehingga tidak ada yang merasa saya mempunyai banyak dan ini banyak ini untuk saya. Tapi kalau dia mempunyai banyak, dia memberi kepada mereka yang mempunyai sedikit. Saudara-saudara, itu yang mau dikatakan. Orang yang mempunyai banyak, jangan sampai berkelebihan. Itu berdosa. Orang yang mempunyai sedikit, jangan sampai berkekurangan. Kalau begitu bagaimana? Anggota jemaat Nazaret, ada yang mempunyai banyak. Bagaimana orang yang mempunyai banyak ini jangan sampai berkelebihan? Lihatlah, ada orang yang mempunyai sedikit, jangan sampai berkekurangan. Berarti orang yang mempunyai banyak harus mengatur, harus membagi, menata harta bendanya untuk memenuhi kebutuhan yang mempunyai sedikit. Sehingga yang punya sedikit jangan sampai berkekurangan. Yang mempunyai banyak jangan sampai berkelebihan. Itu yang disebutkan rezeki yang secukupnya. Kalau ada banyak berarti ada kelebihan. Jadi yang punya banyak jangan berkelebihan, agar tidak berkelebihan memberi kepada yang lain. Itu terjadi adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi persekutuan yang besar, tujuan kitab Joel tadi. Persekutuan yang saling melayani. Persekutuan yang saling membagi. Persekutuan yang saling memperhatikan. Persekutuan yang saling bahu-membahu dengan keheningan budi. Saling tolong-menolong. Saling mendukung satu terhadap yang lain. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Agar seseorang tidak hidup untuk dirinya. Roh Kudus bekerja agar seseorang yang mempunyai banyak bisa membagi-bagikan yang banyak kepada orang lain
tanpa dia menjadi melarat, tanpa dia menjadi miskin, tanpa membiarkan orang lain mati dalam kemelaratan, dalam kemiskinan. Telah terikat, telah dipersekutukan, yang besar dan kecil dan sedang menjadi satu persekutuan yang diikat oleh kasih Kristus Yesus. Seperti lidi, ukuran besar lidi tidaklah sama, tapi diikat oleh satu ikatan yang kuat, menjadi kuatlah sapu itu. Jemaat, ada yang terpelajar, ada yang kurang terpelajar, ada yang dapat berkat berlimpah, tapi ada juga yang belum tentu apa yang harus dia makan dan minum. Kita menjadi persatukan oleh Tuhan Yesus. Maksud Joel tadi, perkumpulan yang besar, yang sangat mengagumkan. Dalam Kisah Rasul pasal 2, ada perkumpulan orang-orang percaya. Pada janda dan yatim piatu bal, perkumpulan orang-orang yang melatar belakang berbeda-beda, yang mempunyai banyak dan mempunyai sedikit, tapi mereka dalam satu perkumpulan telah diikat bagaikan sapu lidi yang ukurannya berbeda-beda menjadi satu persekutuan, diikat oleh kasih Kristus, sehingga kuatlah, teguhlah. Itu disebutkan perkumpulan yang besar, sangat mengagumkan. Tujuan daripada kitab Joel ini. Saudara-saudaraku yang seiman, itulah yang harus terjadi, yaitu dalam jemaat-jemaat. Seperti saya katakan, apa yang terjadi di jemaat yang kecil di pedalaman, maka jemaat yang besar, tentu kebesarannya adalah dari Tuhan. Tapi dia menjadi besar, bukan hanya untuk diri jemaat itu, tapi dengan mengingat saudara-saudaranya di tempat-tempat lain yang terpencil. Ada seorang pendeta tadi mengirim kepada saya WA. Dia tahu saya pada waktu yang lalu di majelis sinode. Dia tahu saya di badan penasehat pada waktu yang lalu. Dan juga dia tahu saya sering memperhatikan, yaitu bantuan baru kita kumpulkan sumber-sumber dana, mendukung pos-pos pelayanan, yaitu selama 5 tahun penuh saya, yaitu sebagai ketua bidang 1. Lalu tadi dengan cerdas pendeta mengatakan, 10 tahun Pak Pendeta kami tidak punya pastori. Dan selalu diusahakan tapi dana tidak punya. Tolong doakan kami Pak Pendeta, ada peletakan batu pertama. 450 juta biayanya. Baru 30 juta kami kumpul sejak saya ditempatkan di jemaat ini di Kutai Timur. Dan dikirim gambarnya tadi, yaitu sudah mulai diletakkan, yaitu fondasinya 4 orang yang bekerja. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus, saya berikan arahan-arahan dan petunjuk kepada dia. Yang saya mau katakan di sini, untuk mereka sendiri pun, kebutuhan mereka sendiri pun tidak cukup, apalagi untuk membangun. Sementara jemaat-jemaat yang lain, apakah mereka tahu atau memang tidak tahu? Mungkin mereka tidak tahu atau jemaat yang tidak tahu, perlu dihubungi mereka. Mungkin hanya perlu, yaitu sejumlah uang, membeli 100 batu bata, atau juga membeli paku dan sebagainya. Membeli atap seng hanya berapa lembar. Tapi kalau dikumpul, bisa berdiri nanti pastori tersebut. Sangat sederhana dan sangat menyentuh sekali saya punya perasaan. Karena saya tahu itu, pos pelayanan itu, gerejanya sudah ada. Pastori bocor-bocor, saya ingat waktu 10 tahun yang lalu. Dan ternyata setelah 10 tahun yang lalu, sampai sekarang pastorinya seperti itu. Ini contoh-contoh saudara-saudaraku, bukan mendramatisir. Tapi Joel pasal 2 ini adalah berbicara tentang perkumpulan besar telah terjadi. Dan itu terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan orang yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah mereka yang bertobat.
Bertobat berarti hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Bertobat berarti berpaling kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bertobat berarti peduli kepada pekerjaan Tuhan. Dan bertobat itu berarti menjadi saksi bagi orang lain dalam perkataan, dalam perbuatan. Jadilah jemaat Nazaret yang saya tahu selama ini. Bahwa jemaat Nazaret, jemaat adalah masuk klasifikasi nomor sekian. Saya tidak usah kasih tahu ya. Tapi pasti jemaat Nazaret selalu berusaha dalam batas-batas kemampuannya. Memberi perhatian sebagai persekutuan jemaat dengan penuh sukacita, persekutuan orang yang bertobat, memberi perhatian kepada pos-pos pelayanan yang selama ini Nazaret ke Kalimantan Barat. Teruskanlah tentang hal itu. Jadilah kita penuh Roh Kudus. Kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menyelidiki perkara dalam-dalam. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus mendorong, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus membaharui kita menjadi manusia baru. Amin. Iya. Kita jawab ini dengan pujian Gita Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah aku kena kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku tersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Doa syafaat sesuai dengan penugasan. Dipersilakan penugasan dilaksanakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih telah mengumpulkan kami di ruang Zoom ini pada ibadah keluarga hari ini. Kami memohon kepadamu untuk memimpin bangsa dan negara kami tercinta ini untuk berkembang, maju, dan menjadi negara yang lebih maju. Berkatilah ekonomi dan bangsa ini yang sedang bertumbuh. Biarlah menjadi semakin berkembang dan tingkat pengangguran di negara kami berkurang, serta kesejahteraan kami menjadi semakin baik. Berkatilah para pemimpin di negeri ini, agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Biarlah segala sesuatu yang datang untuk Indonesia, segala sesuatu yang baik datang untuk Indonesia, dan semua yang buruk bisa juga hilang dari Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami dan umat-umatnya, agar kepedulian sosial di lingkungan kami, di gereja kami menjadi semakin baik. Kami berdoa agar gereja hadir dan menggerakkan kepedulian sosial di lingkungan gereja kami. Dan agar setiap umat Tuhan di gereja, khususnya di gereja Nazaret, merasakan kebersamaan apapun kondisi kami.
Tuhan kiranya menggerakkan hati kami untuk mau saling peduli sebagai saudara seiman, seperti yang telah Engkau ajarkan untuk saling mengasihi sesama kami. Dan Tuhan, agar melalui kesaksian kami, Engkau mampukan kami untuk melayani dan mendukung sesama kami, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus mampukan kami, Tuhan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Saya punya giliran. Oh Tuhan kami Yesus Kristus, kami sebagai persekutuan anak-anak Tuhan yang dihimpun oleh Roh Kudus, kami mohon kepadamu, baharuilah hidup kami, agar kami menjadi manusia baru. Engkau utus kami ke dalam dunia, dalam pengutusan itu juga kami teringat, dan kami terpanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memperhatikan dan mendoakan banyak orang, baik mereka di Majelis Sinode, baik juga Majelis Jemaat Nasret, baik juga Ketua Majelis Jemaat dan juga PHMJ-nya. Kami doakan juga persekutuan Jemaat Nasret ini, tua muda besar kecil, para janda anak yatim piatu balu. Kasihanilah mereka sebagai anggota-anggota kawanan domba-Mu, jemaat di Nazaret ini Bapa. Baik juga Tuhan, satuan-satuan unit misioner, Engkaulah menyertai mereka, termasuk juga yaitu Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, untuk mengaudit dan membina bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan di jemaat ini. Kami juga berdoa untuk panitia hari ulang tahun Jemaat GPB Nazaret yang ada kegiatan nanti tanggal 11. Kiranya sebagai persekutuan kawanan domba Allah, mereka menjadi persekutuan orang-orang yang hidup di dalam kasih sayang. Kiranya persiapan dan pelaksanaan tanggal 11 diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa panitia, pemilihan penatua diaken bimbing mereka, dan anggota sidi jemaat kiranya mereka siap dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dalam jabatan sebagai diaken dan penatua. Tim kerja penyelesaian tanah waru, hanya Tuhan yang tahu semua apa yang menjadi kendala-kendalanya Bapa. Marilah Tuhan Yesus, Tuhan bekerjalah dalam setiap hati tim, sehingga mereka dapat menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik dan benar. Anak-anak-Mu juga yang dalam usia lanjut, anak-anak-Mu yang sakit di dalam jemaat, kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik Ibu Ismail Aritonang, baik juga yaitu Bapak Roni Supesepa, Bapak Denny Adam, maupun juga anak-anak-Mu yaitu Priscilla, Bapak Butar-Butar, Ibu Kando, Bapak Karel. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Bapak Manuhutu, Bapak Steve Hetaria, Ibu Manongka, dan Bapak Ishak, dan juga Adek Franz Nirahua. Tolonglah anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Demikian juga Bapak Alexander Renga, Bapak yaitu yang anak-anak-Mu termasuk Ibu Tiben Nugroho. Demikian juga Ibu Judith, Engkau beri kekuatan. Ibu Rin, Ibu Teli, Ibu Poyo, Ibu Rustamaji, Ibu Heni. Tuhan tolong mereka semua dan Ibu Maryam. Demikian juga Ibu Teresia, Ibu Rondonubu, dan Bapak Johannes Auri. Sempurnakan kesehatan anak-anak-Mu.
Engkau beri kekuatan dalam masa tua. Jangan tinggalkan mereka, gendong mereka, junjung mereka. Tetaplah mereka masuk dalam persekutuan yang besar. Tetaplah mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Tetaplah mereka menjadi saksi-saksi Kristus Yesus yang diutus oleh Yesus sesuai dengan talenta, karunia, dan kondisi mereka. Anak-anakmu lain juga yang masih sakit, Tuhan tolong mereka. Anak-anakmu juga yang lain-lain yang menderita, bergumul, berbeban berat, kasihanilah mereka, Tuhan. Mereka juga yang berjauhan saudara bersaudara. Berjauhan mereka karena panggilan tugas kerja dan sekolah. Tolong mereka. Beraneka ragam kebutuhan anak-anakmu di jemaat Nazaret. Hanya Tuhan yang kenal dan Tuhan tahu persis apa kebutuhan anak-anakmu di jemaat Nazaret ini. Tuhanlah memenuhi kebutuhan mereka. Oh Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang meneliti perkara yang dalam-dalam. Engkaulah bekerja dan juga memberikan apa yang perlu bagi kawanan domba-dombamu. Pemerintah bangsa negara kami juga. Untuk perdamaian dunia juga Tuhan berkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami dan pelihara kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur kita. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab, Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara melalui pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
persembahkan dirimu untuk Tuhan, pakai agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahan tanda sukacitamu, bawa persembahan, ucaplah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon waktunya sejenak untuk warta jemaat ibadah keluarga tanggal 8 Juni 2022. Katekisasi reguler 2022-2023. Pembinaan katekisasi reguler periode 2022-2023 telah dibuka dan akan segera dimulai di minggu ketiga bulan Juni 2022. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dapat mendaftarkan diri, mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Dimohon koordinator sektor, sekretaris sektor turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Katekisasi khusus pranikah. Pembinaan katekisasi pranikah akan mulai dilaksanakan bulan Juli 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta pada setiap hari kerja. Rapat koordinasi. Rapat koordinasi PHMJ dan tim pelaksana katekisasi tahun 2022-2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 13 melalui aplikasi Zoom. Ibadah hari Minggu. Berdasarkan program kerja dan anggaran tahun 2022-2023, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta dan keputusan rapat PHMJ pada Kamis 2 Juni 2022 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Maka mulai bulan Juli 2022, ibadah minggu di GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta akan dilaksanakan 2 kali, pada pukul 10 secara hybrid dan pukul 17 secara tatap muka. Ibadah keluarga. Berdasarkan program kerja dan anggaran tahun 2022-2023, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta dan keputusan rapat PHMJ pada hari Kamis 2 Juni 2022 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Maka mulai hari Rabu 15 Juni 2022, ibadah keluarga dilaksanakan secara hybrid, tatap muka untuk sektor ganjil, sektor 1, 3, 5, 7, dan 9, dan Zoom untuk sektor genap, sektor 2, 4, 6, 8, dan 10.
Rabu 22 Juni 2022, ibadah keluarga dilaksanakan secara hybrid tatap muka untuk sektor genap, sektor 2, 4, 6, 8, dan 10, dan Zoom untuk sektor ganjil, sektor 1, 3, 5, 7, dan 9. Sosialisasi hasil persidangan Sinode 21 GPIB 2021. Sosialisasi hasil persidangan Sinode 21 GPIB 2021 di Surabaya bagi presbiter, unit misioner akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 10 dengan materi tata ibadah dengan narasumber Pendeta Umi Rahayu, KMJ Menabur Kasih melalui aplikasi Zoom. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-53 GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2022, akan diadakan perayaan Hari Ulang Tahun ke-53 GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Pasir Mukti pada pukul 9. Pendaftaran telah ditutup pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 14. Berikut cuplikan video tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Ibadah syukur. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 17 akan dilaksanakan ibadah syukur sektor 5 di keluarga Pati Leheri dengan alamat Jalan Bunyu nomor 11 Kompleks Pertamina Bajubang. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Ibadah Padang Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-25 PKLU GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta akan dilaksanakan ibadah Padang PKLU GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta pada hari Sabtu 18 Juni 2022 bertempat di Padepokan Bukit Kehidupan, Desa Pasir Angin, Gunung Gelis, Bogor dengan tema Lansia Bahagia, kita semua bersukacita. Himbauan pembuangan sampah plastik. Telah disediakan tempat sampah khusus untuk menampung sampah plastik yang diletakkan di bagian samping kanan depan gereja. Dihimbau kepada semua warga jemaat yang beraktivitas di lingkungan gereja agar membuang sampah plastik pada tempat sampah tersebut. Dan selanjutnya sampah-sampah tersebut akan dibawa untuk proses daur ulang. Renovasi tahap 3 gedung gereja dan pastori.
Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap 3 untuk pekerjaan. Pengecatan dinding samping kanan gereja, perbaikan plafon belakang gedung gereja, serta perbaikan atau renovasi pastori. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kotak khusus pengadaan AC ruang ibadah. Berdasarkan hasil keputusan SMJ Triwulan 4 pada tanggal 28 Mei 2022, perihal perubahan program penggantian lantai ruang ibadah menjadi pengadaan AC untuk ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Maka dengan ini PHMJ GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta membuka kotak persembahan untuk menunjang program pengadaan AC untuk ruang ibadah pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022. Adapun dana yang diperlukan sebesar 300 juta rupiah dengan pengalokasian dana 50% dari kas gereja 150 juta dan 50% dari sumbangan dari anggota jemaat. Mohon dukungan doa dan dukungan jemaat agar pengadaan AC untuk ruang ibadah dapat berjalan sesuai rencana. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp Group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini Pendeta John Dikensihite, kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Saudari Fania Gerung, Ibu Esther Gerung Sumolang, Ibu Tia Manuhutu, majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kembalilah saudara-saudara dengan melakukan firman Tuhan, yaitu sebagai perkumpulan yang besar di dalam jemaat, sebagai perkumpulan yang terbatas, unit kecil dalam keluarga. Panggilan kita sebagai orang yang dikuduskan dan dibaharui, terpanggillah kita menjadi saksi dan diutus ke dalam dunia melalui jalur talenta karunia profesi kita masing-masing. Dengan keyakinan Rohul Kudus menolong kita, membimbing kita, menghibur kita, menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita muliakan Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar berseluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya.
Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya kita bagimu agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dengan berpegang kepada Tuhan melalui dan di dalam firman-Nya yang menjadikan kita sebagai persekutuan yang besar yang dikerjakan Roh Kudus, yang menjadikan kita menjadi persekutuan orang yang bertobat untuk menyaksikan perbuatan Tuhan dengan berkat yang kita terima, sehingga orang lain beroleh berkat melalui kita yang diberkati. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara semuanya, saat ini sampai selama-lamanya. Selamat